Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sepertinya ada yang tengah ketar-ketir, ada yang ketakutan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir batas ambang batas Pilkada 2024 yang awalnya 20% menjadi partai manapun yang mau mengajukan calon gubernur atau wakil gubernurnya juga diperbolehkan, dalam artian teman-teman hanya 0%. Ya teman-teman, di sini informasinya DPR, fraksi Golkar, fraksi PKB, Nasdem dan juga lain-lain ini mulai berontak dan juga akan menganulir putusan MK ini. Jadi MK ini akan melawan DPR. Informasinya ini DPR tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir batas ambang pilkada. Informasi ini teman-teman kita dapat dari tempo.co di artikel atau di kanal videonya yang berjudul DPR disebut akan kembalikan aturan batas pilkada, anulir putusan MK. Nah, kita bakal cek dulu teman-teman ini press release-nya sebelum kita nanti tonton juga videonya. Di sini dilansir dari tempo.co, Badan Legislasi atau Balik DPR akan menggelar rapat darurat seusai Mahkamah Konstitusi MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah MK. Sebelumnya menurunkan ketentuan ambang batas pilkada melalui putusan nomor 60/PUU XXII 2024. Anggota Balik DPR Firman Subagio membenarkan agenda itu. Betul, besok kata Firman melalui pesan singkat pada Senin 20 Agustus 2024, Balik DPR akan membahas aturan ambang batas tersebut pada Rabu 21 Agustus 2024 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, pembahasan tersebut bukan merupakan pengesahan putusan MK menjadi undang-undang. Seorang sumber Tempo menyebut rapat Balik DPR itu justru akan menganulir putusan MK. Ada dua skenario yang disebut sedang disiapkan di Balik DPR. Pertama, rencana untuk mengembalikan aturan ambang batas pilkada yang lama, yaitu minimal perolehan 20% kursi DPRD untuk pengusungan calon. Kedua, untuk memberlakukan putusan MK tersebut di Pilkada 2029. Seorang sumber Tempo menyebut pengembalian aturan ambang batas 20% kursi DPRD akan diajukan melalui pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang mengatur rancangan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau RUU Pilkada. Balik tersebut bakal merevisi undang-undang pilkada yang saat ini Balik DPR juga dijadwalkan akan mengebut pembahasan RUU Pilkada besok pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Balik mengadakan rapat panitia kerja atau panja pembahasan RUU Pilkada. Pembahasan mereka kemudian dilanjut rapat pengambilan keputusan dengan pemerintah dan DPD pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, untuk melengkapi informasi kita hari ini, kita tonton juga videonya dari tempo.co. DPD sebut kembalikan aturan ambang batas pilkada. Balik DPR menggelar rapat seusai MK menurunkan ambang batas calon kepala daerah. MK sebelumnya menurunkan ketentuan ambang batas pilkada melalui putusan nomor 60 PUU XII 2024. Balik DPR membahas aturan ambang batas tersebut pada Rabu 21 Agustus mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pembahasan tersebut bukan merupakan pengesahan putusan MK menjadi undang-undang. Seorang sumber Tempo menyebut rapat Balik DPR itu justru untuk menganulir putusan MK. Ada dua skenario yang disebut sedang disiapkan di Balik DPR. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak video dari tempo.co terkait rencana pemerintah, khususnya ini DPR untuk menganulir putusan dari MK. Padahal sebelumnya teman-teman ya putusan ini banyak sekali mendapatkan apresiasi bahkan dari para politikus sendiri yang menyebut ini untuk meminimalisasi kota kosong. Salah satunya adalah pernyataan
yang cukup mengejutkan dari Profesor Mahfud MD yang malah mendukung putusan MK ini. Dan teman-teman, untuk melengkapi video kita, di akhir video ini kita juga mau tampilkan video pernyataan dari Profesor Mahfud MD yang mendukung terkait putusan MK dan mengkritik pemerintah, mengkritik DPR yang mencoba untuk menganulir, untuk menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tahu teman-teman, banyak sekali fraksi DPR, partai yang cukup marah akibat aturan ini, karena ya jelas Pilkada DKI bakal makin panas. Pilkada DKI yang disebut-sebut bakal melawan kota kosong, akhirnya teman-teman mempunyai lawan tanding yang setara, yaitu Anies Baswedan yang diisukan bakal dibarengi oleh Ahok. Teman-teman, mending kita juga simak ini pernyataan dari Profesor Mahfud MD. Iya, peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse, ya mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan, begitu palu diketok langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta, akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang. Masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatu, dan supaya diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9:51 gitu ya, sejak itu juga itu harus dilakukan. Berarti untuk pilkada tahun ini Pak? Oh iya, tahun ini kan sudah disebut bahwa pemilu yang terakhir sekian kan, pemilu sebelumnya itu kan ini pemilu yang sekarang, di dalam arti undang-undang pemilu yang sekarang ini. Oleh sebab itu harus dilaksanakan. Terima kasih teman-teman telah menyimak video informasi di kajian online. Kita bakal terus upload update perkembangannya terkait hal ini. Apakah DPR jadi bakal